Yup, ketemu lagi cuy kita. Masih dalam channel kesayangan kalian ZZ Zoldyck. Kali ini kita masuk ke ilmu hakikat 20 dan masih membahas tentang teori evolusi. Namun kali ini kita akan membahas warna-warni dalam dunia binatang yang jarang dibahas secara mendetail dalam banyak sumber, dan bahkan mereka menyederhanakannya atau bahkan cenderung salah sih menurut saya, yang pada akhirnya membuat orang-orang menganggap teori evolusi itu tidak masuk akal. Kalau Anda dengerin vlog ini ya, tonton vlog ini step by step, Anda akan tahu bahwa teori evolusi itu masuk akal dan logis. Kali ini gue akan mengawali dengan sebuah cerita nih. Jadi gini nih, dulu gue pernah kerja di taman mini ya. Di sana masuk bagian museum serangga. Bentuk serangganya tuh keren-keren lah. Ada yang kulitnya seperti ada gelembungnya gitu kan, ada yang berkilauan, ada yang warna-warni bercahaya gitu kan. Namun salah satu yang membuat gua bingung adalah yang bertuliskan di tabelnya itu ya, di keterangannya itu serangga batang dan serangga daun. Gua mencari-carinya gak kelihatan sama sekali bro. Baru 15 menit kemudian, setelah gua berusaha mencarinya dengan keras, gua menemukan serangga tersebut. Ternyata pas di depan muka gua gini gak kelihatan gitu. Gua bener-bener kesulitan mencarinya, karena yang serangga batang bentuknya mirip sekali dengan batang ya, dan yang daun juga mirip sekali dengan daun tumbuhan atau tanaman. Maka muncullah terbesit pikiran di benak saya gitu, bagaimana mungkin ya evolusi bisa mendrive atau membentuk keanekaragaman begini yang begitu mirip dengan tumbuhan mimikri atau kamuflase yang mirip sekali dengan lingkungannya. Tentu kita sudah tahu bahwa binatang perlu melakukan kamuflase untuk mengelabui pemangsa dan juga mangsanya. Semua ini hanya terjadi karena mereka mencoba bertahan hidup. Namun dalam teori keilmiahan di buku-buku dijelaskan bahwa semua ini terjadi hanya karena natural selection yang random, seleksi alam yang random. Artinya ketika secara tidak sengaja terjadi mutasi dalam tubuh hewan sehingga menyerupai kondisi lingkungannya. Misalnya pada belalang secara tidak sengaja terjadi mutasi pada DNA-nya sehingga warna pada tubuhnya berubah menjadi warna bercak kuning menyerupai daun yang kering. Kemudian predatornya misalnya kadal datang dan tentunya berusaha memakan belalang yang lebih tidak mirip dengan lingkungannya. Dalam hal ini ya tidak mengalami mutasi ya, karena lebih mencolok gitu kan. Semua dalam buku-buku teks tersebut mengatakan mimikri ini terjadi karena natural selection yang random, yang pada akhirnya ketika belalang yang bermutasi beranak, maka anaknya juga mirip dengan bapak atau ibunya yang mirip dengan daun, sehingga tersisa hanyalah yang mirip dengan daun atau lingkungannya gitu. Namun kalau Anda skeptis ya dengan teori evolusi, maka Anda skeptis di saat yang tepat nih, karena memang prosesnya tidak semudah itu, Alejandro. Nah, kalau misalnya belalang sih masih masuk akal ya. Belalang atau kepik ya, kepik pada revolusi industri gitu yang tersisa yang warna hitam gitu kan, masih masuk akal gitu. Namun kalau serangga daun dan batang itu tadi yang saya kasih tahu tadi, atau beberapa jenis binatang lain seperti belalang sembah yang begitu mirip dengan daun, itu aneh lah. Bagaimana mungkin mutasi bisa tahu kondisi lingkungan sehingga menghasilkan mutasi yang begitu mirip dengan daun atau batang atau kondisi lingkungannya. Nah, beruntung Anda dapat channel ini, karena menurut penelitian yang masih baru sih ya, peristiwa-peristiwa mimikri tersebut terjadi bukan hanya karena mutasi buta dan natural selection yang disebutkan di atas tadi.
Namun interaksi antara sexual selection dan natural selection, dan di antara keduanya bisa saling bekerja sama ataupun justru saling bertentangan. Yuk kita bahas yang terjadi ketika sexual selection dan natural selection saling bekerja sama dulu. Nanti di episode selanjutnya kita bahas yang saling bertentangan. Jadi selain natural selection seperti yang dijelaskan tadi, ada juga sexual selection. Sexual selection ini mengatakan bahwa hasrat nafsu binatang termasuk di dalamnya manusia ikut serta menggeser pergerakan evolusi. Bahkan mereka sama kuatnya dengan natural selection. Sebagai contoh, dalam kasus ini di mana sexual selection membantu dengan natural selection. Misalnya gampangnya adalah pada manusia nih, kan kelihatan gampang ya untuk jadi contoh gitu kan, kehidupan kita sehari-hari. Pada manusia misalnya wanita itu memilih pria yang kaya, karena kekayaan akan membuat mereka lebih survive, lebih bertahan hidup lebih lama. Misalnya saat sakit orang kaya akan lebih memungkinkan memiliki uang untuk membayar pengobatan yang mahal sekalipun. Mereka belajar di tempat-tempat yang berkualitas dan bahkan mensekolahkan anaknya sampai jenjang yang sangat tinggi, misalnya S2 atau S3. Mereka bisa membeli rumah, bahkan bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk anak dan cucunya. Mereka memakan makanan yang bergizi. Sehingga kekayaan memang membuat manusia lebih survive hidup di bumi. Jadi wanita di dalam insting dan DNA-nya secara evolusi tersimpan selama jutaan tahun membuatnya berhasrat terhadap kekayaan. Seperti itu pula mimikri dan kamuflase di dunia binatang ya. Sebagai contoh serangga daun itu tadi. Sang wanita yang kelak menjadi ibu dan menetaskan telurnya melihat mutasi tubuh serangga daun membuat mereka lebih survive dalam hidup. Artinya mutasi yang semakin mirip dengan daun membuat mereka lebih survive dalam hidup. Karena itu mereka secara sadar ataupun tidak sadar memilih pasangan yang semakin mirip dengan daun. Nafsu mereka terpicu pada bentuk-bentuk serangga yang mirip dengan daun, mirip dengan wanita tadi yang tertarik pada kekayaan itu tadi ya. Jadi di sini natural selection tidak bekerja sendirian atau mutasi tidak bekerja dengan buta dan murni random. Namun ada sesosok subjektif yang lebih umum secara tidak sadar menuntun pergerakan evolusi. Sexual selection memiliki peran yang begitu besar pula membentuk keanekaragaman hayati. Dalam beberapa hal, sexual selection tidak selalu sejalan dengan natural selection. Tidak semua hasrat selalu memiliki keuntungan untuk bertahan hidup. Warna-warni dalam dunia binatang tidak selamanya ada gunanya, bahkan membuat mereka mudah dimangsa atau dibunuh. Untuk episode selanjutnya, kita akan membahas hal ini. Nah, jadi teruslah pada channel ini. Karena kebenaran itu tidak datang pada orang-orang yang cerdas, tapi kebenaran itu datang pada orang-orang yang berani.